Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nadia Yunia Rasad dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang istizhab dan syar'u man qoblana sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf. Secara bahasa, istizhab berasal dari kata istashaba yang bermakna menemani atau menyertai. Secara istilah, istizhab adalah suatu cara penetapan hukum syara atas sesuatu yang didasarkan pada keadaan hukum sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Jika dilihat dari sifat istizhab, keadaan hukum tentang sesuatu yang tidak lepas dari dua keadaan, yaitu keadaan tidak ada hukum, yaitu nafi, dan keadaan ada hukum, yaitu isbat. Pendapat ulama tentang kehujahan istizhab sebagai sumber hukum Islam terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama yaitu menjadikan istizhab sebagai pegangan dalam menentukan hukum sesuatu yang belum diputuskan hukumnya, baik dalam Al-Quran, Sunnah, maupun ijma'. Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Syafi'iyah, Hanabiyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan sebagian kecil ulama Hanafiyah dan ulama Syiah. Lalu yang kedua, menolak istizhab sebagai pegangan dalam penetapan hukum Islam atau hujah. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama Hanafiyah. Pembagian istizhab diantaranya yang pertama yaitu istizhab baro'ah al-asliyah, yang kedua istizhab asifah, yang ketiga istizhab al-hukm, dan yang keempat istizhab syarak atau akal. Para ulama berbeda pendapat tentang nilai kehujahan istizhab. Yang pertama yaitu mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa istizhab merupakan hujah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada yaitu isbat maupun menetapkan sesuatu yang belum ada yaitu nafi. Lalu yang kedua, ulama mutaakhirin dari mazhab Hanafi seperti Imam Abu Zaid dan Abu Yus berpendapat istizhab merupakan hujah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada yaitu isbat, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada yaitu nafi. Lalu yang ketiga, mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Abul Husain al-Bashri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat bahwa istizhab bukan merupakan hujah sama sekali. Secara bahasa, syar'u man qoblana terdiri dari kata syar'u yang berarti jalan, mengalir, atau tempat dilintasi orang minum untuk menghilangkan rasa haus, dan juga dapat diartikan jalan yang lurus. Dan man berarti orang atau umat. Qoblana berarti sebelum kita. Secara istilah, syar'u man qoblana adalah syariat umat sebelum kita, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Syariat para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan syariat Islam disebut syariat samawiyah, sebab pada dasarnya syariat yang diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa sumbernya sama, yaitu Allah. Masa turun dan pemakaian syariat setiap umat Nabi berbeda sehingga ketentuan-ketentuan dalam syariat pun mengalami penyesuaian. Secara garis besar, pembagian dan hukum syar'u man qoblana dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu syariat yang ditetapkan kepada umat terdahulu dan juga Nabi Muhammad SAW, baik penetapannya melalui perintah, melaksanakan,
seperti puasa maupun melalui kisah seperti kisas, karenanya umat Islam harus mengikuti dan mengamalkan. Lalu yang kedua, syariat yang ditetapkan kepada umat terdahulu dan tidak disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya syariat Nabi Musa alaihissalam tentang dosa orang jahat tidak akan terhapus selain membunuh dirinya sendiri, dan pakaian terkena najis hanya dapat disucikan dengan memotong bagian yang terkena najis. Karenanya para ulama sepakat agar ditinggalkan karena syariat tersebut telah dihapus. Khilaf ulama tentang kehujaan syar'u man qoblana, diantaranya pertama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah berpendapat syar'u man qoblana tetap menjadi syariat apabila sahih. Lalu yang kedua, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa syar'u man qoblana yang tidak ditegaskan oleh syariat kita, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, maka tidak termasuk syariat kita. Lalu yang ketiga, Bazdawi berpendapat bahwa syar'u man qoblana yang tidak ditentukan ketegasan pengamalannya bagi umat Islam, maka tidak berlaku bagi umat Islam sampai ditemukan dalil yang mewajibkan. Lalu yang terakhir, yang keempat, menurut Ibnu Hazm berpendapat bahwa syar'u man qoblana laksana nas atau teks semata yang tidak perlu diamalkan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.